Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, khususnya para asatidzah, Ustaz Ahmad Dhani, Ustaz Fayad, Ustaz Azmi, dan yang lain-lain. Kalau Ustaz Diko sedang tidak di tempat, hafizahullah, serta ustadzah-ustadzah yang lain yang saya belum kenal, dan rekan-rekan para jamaah Masjid Joko Alam, serta yang paling berharga anak-anakku, generasi muda baik putra atau putri yang ikut hadir dalam kajian yang sangat penting ini. Ini kajian perdana, pertama kali kita kenalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa keberkahan, kebaikan yang banyak yang tidak terputus. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita, panutan umat manusia dalam segala bidang, dalam segala hal yang baik, lebih-lebih di zaman akhir, zaman sekarang, di saat manusia banyak bingung, tidak memiliki panutan, atau terlalu banyak orang yang dianggap panutan tapi tidak membawa kepada jalan yang lurus, maka kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam kesadaran kita itu adalah teramat penting. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk menjadi panutan bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, salawat dan salam semoga untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan seluruh para ulama yang mengikuti beliau serta umatnya yang setia dengan sunnah hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengingat waktu kita memang sangat berharga, dihitung dan dihargai per detik, mesti harus ada nilai, ada kebaikan, dan jadwal kita memang juga banyak. Maka mari keberadaan kita di sini segera kita manfaatkan. Saya berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik, menghadirkan niat ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu dengan niat menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain. Kita mencari ilmu untuk diamalkan, mencari hidayah, tambahan bekal menuju Allah, tambahan bekal untuk mengabdi kepada agama dan kepada masyarakat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini adalah tentang pendidikan Islam, pendidikan dalam perspektif Islam masa kini, gitu ya. Atau kalau mau disimpulkan, ya pendidikan Islam di masa sekarang itu seperti apa dan bagaimana. Kita mulai dari maksud dari pendidikan Islam.
Pertama, dimulai dari apa yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini bagus, sudah menjadi amanah undang-undang, sudah resmi gitu ya. Dan untuk mengegulkan undang-undang ini dulu juga butuh perjuangan, karena ada yang menjegal, tidak suka, mungkin dianggap ini terlalu islami begitu ya. Jadi keberadaan undang-undang seperti ini jangan dianggap sepele. Ini adalah payung hukum, landasan kita berpijak dalam bidang pendidikan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tapi ini lebih mengarah kepada sekolah. Jadi pendidikan di sini lebih menitik beratkan kepada persekolahan yang bersifat klasikal itu. Tapi sudah luar biasa. Maka nanti perlu ada alternatif dari kita sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar. Ini pendidikan. Jadi pendidikan secara umum. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Usaha sadar dan terencana. Berarti kalau tidak sadar, tidak terencana, ya pengalaman aja. Pengalaman aja, baik ya baik. Tidak baik ya bagaimana caranya dirubah menjadi baik. Ini betul-betul usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, kan? Suasana belajar dan proses pembelajaran, kelas, KBM begitu. Lebih fokus ke situ. Karena yang diterapkan di pemerintah kan itu. Kalau di luar itu kan biasanya milik masyarakat, pendidikan sepanjang hayat gitu ya. Nah, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ya, agama apa saja yang ada di Indonesia. Bagi kita umat Islam ya yang agama Islam. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Harus memiliki ini. Kekuatan spiritual keagamaan, artinya kesolehan, ketakwaan begitu ya. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Yaitu ia bisa mengembangkan kemampuan intelektualitasnya, akademiknya, lalu akhlakul karimah. Ditambah dengan keterampilan serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Betul, bagus, lengkap. Ya ini memang pendidikan itu intinya Bapak Ibu rahimakumullah dan adik-adik sekalian. Ya, ada proses, ada perencanaan, ya, kemudian ada banyak perangkat, ada prosesnya, ada tujuannya, dan hasil akhirnya untuk apa? Kalau sudah sekolah, hasil dididik, supaya bisa dirinya berguna, dirinya itu berguna untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara. Kira-kira kalau sudah lulus, menjabat terus jadi koruptor, kira-kira berhasil enggak sekolahnya? Enggak berhasil. Enggak berhasil. Karena tujuannya agar supaya dia berguna bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah kalau koruptor itu kan gagal total, itu merusak. Anak sekalian, para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, itu kan bisa dirujuk ya. Sekarang ini di antara konsep atau rumusan yang dari saya, ungkapannya dari saya. Kalau dalam bahasa Arab, tansyiatul fardi wa i'daduhu ala nahwin mutakamil fi jami'il jawanib al-aqdiyah wal ibadiyah wal akhlaqiyah wal aqliyah wal jismiyah wal nafsiyah wal sihiyah wal mihaniyah wal ijtimaiyah wa tanzimu sulukihi wa awatifihi fi itarin kulli yastanid ila syariatil Islam wa ta'alimihi wa maqasidihi liyumakkinahu min tahqiqi ghayati wujudih fid dunya.
wa hiya ibadatullahi wahdah wa imaratu ardih bima yurdih. Kalau diterjemah begini. Jadi kalau kita ingin menggambarkan pengertian pendidikan Islam yang utuh gitu ya. Pendidikan Islam itu adalah, ini fokus Islam, bukan umum. Menumbuh kembangkan pribadi dan mempersiapkannya. Ya, menumbuh kembangkan pribadi ataupun generasi. Jadi tansyiatul fardi awil jil, supaya bisa lebih lengkap. Menumbuh kembangkan pribadi atau generasi dan mempersiapkannya secara komprehensif, secara sempurna, menyeluruh dalam segala sisinya. Sebenarnya disebut begitu saja sudah selesai, tidak perlu dirinci-rinci nanti di penjabaran lah ya. Tapi yang kita maksud dalam segala sisinya itu apa? Biar paham. Ya, dalam segala bidang, bidang akidah, ibadah, akhlak, intelektual, fisik, jiwa, kesehatan, profesi, dan sosial. Profesi termasuk di dalamnya ya keterampilan-keterampilan. Orang bisa bekerja, orang bisa membangun, dan secara sosial punya kecakapan sosial, serta merangkai perilakunya dan perasaannya dalam bingkai totalitas yang bersandar kepada syariat Islam dan ajaran Islam, serta maqasidul Islam, maqasid syariah, maqasid Islam, agar menjadikannya mampu merealisasikan eksistensinya, wujudnya di bumi ini untuk apa, supaya bisa mampu melaksanakan tujuan dia diciptakan oleh Allah, yaitu ada dua. Satu, untuk menyembah Allah semata, dan kedua, untuk memakmurkan bumi Allah dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi akhir dari segala pendidikan Bapak Ibu, pendidikan dengan segala macamnya, dengan segala bentuknya, dengan segala lembaganya, dengan segala programnya, adalah bagaimana kita mencetak anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita. Satu, bisa menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, bisa memakmurkan bumi Allah dengan cara-cara yang Allah ridho. Dengan cara-cara yang Allah ridho. Sudah itu, mau diungkap dengan bahasa apapun, nah itulah hakikat dari pendidikan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan penjabaran maksud dari pendidikan Islam ini, saya berharap masing-masing kita yang hadir, baik ustadz ataupun calon-calon ustadz, ya, anak-anak kita ini tahu bahwa ini loh gambaran lembaga Islam. Lembaga Islam, pendidikan Islam, sekolah Islam, pesantren Islam, perguruan tinggi Islam, ya ini sebenarnya. Sehingga kalau kita bergerak di bidang pendidikan, jadi guru, jadi ustadz, mengerti mau dikemanakan anak kita, lalu harus dibekali apa, khususnya di zaman sekarang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu hasil akhirnya apa, mau yang sekolah biasa, yang maju, yang nasional, yang internasional, sama. Kalau tujuannya tidak menyembah Allah dan tidak memakmurkan bumi dengan apa yang Allah ridho, ya salah. Ya, baik itu secara tujuan lembaga atau tujuan pribadinya, kalau hanya ingin dunia saja ya salah. Bapak Ibu, anak-anakku dan rekan-rekan semua rahimakumullah. Sekarang itu adalah tentang pengertian pendidikan umum, lalu pengertian pendidikan Islam. Sekarang saya ingin membahas sesuai dengan judul masa kini. Memang apa masa kini? Apa bedanya masa kini dan masa lalu? Masa ketika waktu di sini ada Bapak Ibu yang masa anak-anaknya itu tahun, ada yang 60-an, ada yang tahun 70-an, ada yang 80-an,
ada yang 90-an, jauh beda dengan zaman kita sekarang. Yang zaman-zaman itu dengan sekarang jauh beda. Jangan disamakan dengan dulu. Kalau kita ya sudah nggak usah macam-macam belajar. Kayak aku biyen naik buku siji, 6 tahun buku siji atau buku nyele. Nggak bisa, nggak seperti itu. Terus opai kadek komputer kadek ini, nggak bisa begitu orang. Itulah bedanya. Kenapa harus ada kata masa kini? Nah, untuk masa kini itu saya lebih cenderung apa? Menyampaikan tantangan. Jadi kalau masa kini ada tambahan masa kini, itu kita dituntut untuk mengenal tantangan. Dari tantangan itu nanti muncul peluang-peluang bagi kita semua. Kalau kita tidak tahu tantangan, kita menjadi orang bingung. Tidak mungkin bisa berguna di zaman ini. Kalaupun kita bikin lembaga pendidikan, kita akan terbelakang, nggak akan laku, tidak akan mampu bersaing. Karena itu perlu mengerti apa yang dimaksud dengan masa kini. Bapak Ibu rahimahullah, ini saya ambilkan hari Senin yang lalu itu ada undangan dari Kementerian Agama. Yang diundang itu seluruh pimpinan lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan Islam, wabil khusus pesantren. Sepertinya acara itu se-Jawa Timur. Bertempat di UIN. Temanya adalah acaranya itu dalam rangka pengukuhan pendirian Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren yang baru dibentuk. Lalu pengukuhannya di Jawa Timur di UIN. Nah, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang dapat undangan. Ya sama, semeja dengan Dr. Kiai Haji Muflih Azam dari Rifai, dari satu meja dengan saya, dengan para kiai yang lain. Nah, salah satu yang disampaikan itu tantangan begini. Ini disampaikan sama rektornya UIN ya. Tantangan masa kini secara umum untuk pendidikan Islam, secara khusus untuk pesantren. Nomor 1, Bapak Ibu rahimahullah, kita wajib sadar bahwa ada tantangan berat. Nomor 1 adalah pengaruh globalisasi dan budaya. Pengaruh globalisasi dan budaya. Dunia ini seperti satu desa, seperti satu desa besar. Ya, di mana ada kejadian, sekarang kejadian juga sudah diketahui oleh masyarakat dunia. Jadi kalau dulu cuma masyarakat desa, sekarang ada masyarakat dunia. Bahkan bukan hanya masyarakat dunia, muncul lagi ada namanya masyarakat netizen. Sebuah masyarakat yang belum pernah ada zaman dulu. Masyarakat netizen. Nggak ngerti, nggak ada dulu Pak Ibu. Bahkan muncul dunia baru namanya dunia maya. Dulu hanya dunia nyata sama dunia gaib. Paling ditambah dunia rahim sama dunia barzakh. Sekarang muncul mana? Dunia maya. Dan itu hak. Walaupun ada cuma di komputer. Nyalakan komputer baru kita berada di dunia maya. Ya, komputer yang terkoneksi dengan internet. Terkoneksi sandunya. Kalau komputer mati, kalau datanya ya gak iso, kita masih di kamar saja. Jadi dunia maya koyok yo kita sudah terhubung dengan mana-mana. Begitu dimatikan komputernya sudah, kita kembali ke dunia nyata. Itu fakta Bapak Ibu. Dan itu membawa pengaruh. Yang baik banyak, yang buruk juga tidak terhitung. Bagaimana cara menghadapi pengaruh globalisasi dan pengaruh budaya? Kalau dulu Bapak Ibu dulu kayak LGBT misalkan ya,
Kita mendengar berita LGBT itu dulu, oh di sana, di Eropa sana. Lha saniki bahas LGBT ono ngarepe awak dhewe ngoten nggih. Ini luar biasa. Ini tantangan ini dihadapi oleh semua muslim dan oleh lembaga Islam, termasuk masjid-masjid, semuanya menghadapi hal yang sama. Ini harus ada respon. Bagaimana antisipasi? Bagaimana menghadapi? Bagaimana mengatasi? Bagaimana memanfaatkan? Yang kedua, keseimbangan tradisi pesantren dan modernitas. Itu kalau pesantren. Kalau umat Islam, ya keseimbangan sebagai umat Islam dan modernitas yang ini digerakkan masif Bapak Ibu, digelontorkan uang dengan segala tenaganya, bagaimana caranya. Ya, ini pengaruh dunia. Masya Allah. Apa yang diputuskan di PBB sana, lo mau tidak mau, ya PBB atau negara elit global nih, ya kita terpengaruh, jadi korban. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Gimana cara menjaga keseimbangannya? Sehingga kan macam-macam pesantren itu. Ada pesantren yang, karena ada gadget sekarang, dengan bangga semua murid dikasih satu persatu, atau dibolehkan membawa satu persatu, atau komputer. Atau ada yang, tidak boleh, harus dilarang, harus diatur, dan lain sebagainya. Ini semuanya respon. Ya, berbeda-beda respon, ya pasti nanti akan berbeda-beda hasil juga. Kemudian yang ketiga adalah persaingan dan kualitas lulusan. Dengan mudahnya di mana-mana menjamur tumbuh lembaga pendidikan, sekolahan. Sampai sekolah-sekolah lama kuno-kuno ambruk. Ya PSB, ya penerimaan santri baru atau murid baru nggak dapat. Saat sekolahan cuma dapat 7 anak manusia. Itu kalau swasta sapa sing bayar, wis gak iso Pak, gak iso bayar guru. Dan itu hak yang mati banyak. Sampai dalam satu pertemuan resmi, ya kita dengan guru-guru sekolah-sekolah, itu usul, wis mulai sekarang tolong kementerian, dinas pendidikan untuk melarang pendirian sekolah baru. Kenapa? Karena kami sekolah lama ini sudah lama mengabdi, ternyata kalah saingan, gak dapat murid. Itu gara-gara bermudah-mudahan dikasih izin. Jadi tolonglah ada proteksi lah untuk sekolah yang sudah lama mengabdi ke masyarakat. Masa dibiarkan terus kalah saingan. Loh itu muncul Bapak Ibu. Ya, wes syaratnya untuk bikin sekolah harus dapat tanda tangan 7 tak berapa dari sekolah sekitarnya, diizini apa enggak. Jadi luar biasa, persaingan memang banyak. Nah oleh karena itulah gimana caranya pendidikan di lembaga kita itu bisa bersaing. Kemudian juga keempat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Semuanya serba dulu, ini mulai Covid nih. Sejak Covid ono jenenge daring belajar online. Dari situlah muncul generasi belajar 10 menit ngegime sak jam ngoten lho. Akhirnya waduh jeblok rasanya niku pas ujian niku zaman Covid ini. Nah, mau tidak mau sejak itu memang dunia ini Masya Allah. Dan kita pun, saya ngaji Bapak Ibu, setiap saat dari seluruh dunia itu ya saya bisa ikut ngaji. Makanya guru saya di mana-mana. Ya karena mau tidak mau beradaptasi. Di antara memanfaatkan kebaikannya, ya udah kita gunakan untuk mencari guru di seluruh dunia, para ulama-ulama ahli hadis itu. Sehingga ya silakan yang ingin tahu guru-guru saya belajar ke siapa, kepada siapa, belajar apa saja, saya tulis. Karena mengikuti ahli hadis itu punya buku namanya Sabat. Sabat itu adalah catatan tentang guru-gurunya dan belajarnya serta sanad-sanadnya dan juga sebagian murid-muridnya. Nah, buku khusus itu hanya milik ahli hadis, namanya buku Sabat. Nah, itu ada, silakan dibuka di web saya
agushasanbasari.com. Ya masih berkala, masih 114 guru, 114 ulama ahli hadis. Insyaallah ta'ala ya lebih dari bisa sampai 250-an. Itu diantaranya contoh, ada tantangan, ada peluang kita beradaptasi. Kemudian relevansi 5 dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Ini terkait dengan banyak pengangguran Bapak Ibu. Mau tidak mau kerja itu memang kebutuhan. Lulusan dari lembaga kita, lembaga pendidikan Islam ya, itu jadi apa? Jangan sampai nganggur. Jangan sampai nganggur. Ya alhamdulillah kalau pesantren rata-rata nggak ada yang nganggur. Karena pesantren itu adalah dididik untuk hidup. Apalagi sudah menyadari tantangan zaman sekarang. Sudah ada banyak keterampilan kerja yang diajarkan. Sehingga begitu pulang dia sudah biasa kembali dari kehidupan latihan hidup, kemudian dia mulai hidup secara nyata. Dia sudah bertahun-tahun di pondok. Insya Allah tidak ada pengangguran yang namanya lulusan pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu rahmatullah, baik itu tantangan. Kemudian juga tantangan pula berikutnya adalah ini soal skill atau keterampilan. Lebih difokuskan ini karena zamannya zaman digital nih. Makanya kenapa di lembaga-lembaga pendidikan selalu diingatkan 4C ya, 4 skill, 4C. Ini khusus diperlukan zaman sekarang, lebih dari zaman-zaman sebelumnya karena memang perangkatnya berbeda. Ada 4 keterampilan yang wajib dikuasai oleh anak kita kalau ingin diantaranya ingin menjadi orang berguna bermanfaat, apalagi dalam bentuk luas, dalam jaringan luas, ingin menjadi pemain-pemain di dunia global. Walaupun wong desa, wong Indonesia, kalau dia punya perangkatnya, punya keterampilannya, dia bisa bermain di global Bapak Ibu. Di dunia ini bukan hanya di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah soal komunikasi. Walaupun sejak zaman dulu komunikasi memang penting, keterampilan. Tapi zaman sekarang kan komunikasinya sangat canggih gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi zaman sekarang, nah ini perlu diajarkan ke anak-anak kita. Yang kedua kolaborasi. Jadi ada C kan, communication, collaboration, jadi C, 4C. Kalau di Indonesia kan ya komunikasi pakai kaf, pakai K, kolaborasi itu kerjasama. Kerjasama membangun jaringan ini penting. Tidak bisa kita individual nafsi-nafsi. Kemudian berpikir kritis, critical thinking, berpikir kritis. Tidak boleh di zaman sekarang hanya, kalau zaman dulu taklid buta aja nggak boleh, apalagi zaman sekarang harus tanya alasan kenapa, mengapa, bagaimana. Itu anak diajari mulai kecil kritis. Kecuali kalau soal agama, soal keimanan, itu adalah agama itu didekati dengan iman. Ya, kenapanya itu, kenapa bertanya apa dalilnya, Rasul dulu bagaimana, udah cukup. Tidak perlu sampai kritis-kritis terus agamanya dikritik, ya salah. Itu liberal namanya, sesat itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak tahu yang mana dikritik dan mana. Semua dunia silakan dikritik, ya. Tapi kalau keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada apa yang ada di dalam Islam, dengan apa yang dalam Quran Sunnah, itu pendekatannya diimani, bukan dikritisi, diimani. Ya, baik. Jadi harus berpikir kritis. Kemudian berikutnya adalah kreativitas, kreatif. Dunia usaha ya kreatif. Apapun kreatif. Di lembaga pendidikan dia kreatif supaya punya keunggulan. Jadi nggak bisa diam-diam saja. Kenapa sekolah lama banyak yang mati? Karena dia tidak sadar, dia sudah beda zaman. Orang-orang di zaman yang baru beda peminatannya. Sekarang coba sekarang kos-kosan saja beda dengan zaman dulu Bapak Ibu.
Zaman dulu itu rata-rata golek kos-kosan sing murah sing cedek kampus. Ngoten nggih, sing murah sing ngirit sing cedek kampus. Sakniki mboten laku. Golek kos-kosan sing fasilitasnya lengkap, internet lengkap, parkir enak, privasi, sak kamar wong ijen, seje Bapak Ibu. Dan orang berusaha kos-kosan juga harus kreatif. Kalau tetap zaman dulu nggak laku. Sekarang, masya Allah, ada manajemennya. Dan orang yang beli di situ tidak perlu repot untuk mencari pelanggan, sudah ada manajemen yang mengaturnya. Kita hanya punya milik di situ, nanti tiap bulan dapat keuntungan sekian, gitu aja. Subhanallah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi harus kreatif, ya produksi apa-apa. Makanya subhanallah, sekarang ini ya zaman kreatif ini juga banyak zaman penipuan gitu ya. Jadi kita ini ditipu oleh iklan, oleh warna, oleh ini, oleh itu. Tapi ya itu memang kenyataannya. Ya artinya orang dituntut untuk kreatif, tapi kita dituntut konsumen ya untuk selamat. Jangan sampai ditipu orang, jangan sampai ternyata menarik bentuknya, warnanya, namanya, semuanya ternyata nggak sehat misalkan kan, ya cari yang sehat, yang halalan thayyibah. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, 4 keterampilan ini dimaksudkan memang supaya bisa bersaing dalam dunia kerja segala sekolah. Tapi kalau kita umat Islam, jangan hanya dunia kerja, dalam dunia dakwah. Kemampuan ini bisa dipakai untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW di zaman digital. Sama, para dai-dai juga dituntut dengan ilmu ini. Tidak bisa hanya seperti zaman dulu saja, nggak bisa, sudah bukan zaman. Ya, kita menjadi orang yang ditinggalkan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada 5 kompetensi dasar. Ini karena kita bicara soal saat ini. Saat ini. Karena Indonesia sudah mencanangkan ada namanya Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia yang maju, mandiri, makmur. Lah itu kan tentu ada banyak perangkat yang harus disiapkan. Salah satunya yang ini dibebankan kepada kita semua, orang tua, guru, lembaga pendidikan, sekolah, masjid, yang berpikir tentang nasib umat Islam. Ada 5 kompetensi dasar. 5 kompetensi dasar, ada 5 kemampuan dasar, sangat dasar untuk menuju Indonesia Emas. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak ada 5 kompetensi dasar ini, bukan Indonesia Emas, yang terjadi Indonesia cemas gitu. Karena cita-cita tinggal cita-cita, lewat begitu saja. Sama kita pernah mengalami, dulu pernah kita mengalami Bapak Ibu, ada sebuah visi yang diusung oleh pemerintah tahun 2015, Indonesia bebas narkoba. Ada yang ingat nggak? Sebenarnya nomor 2015 Indonesia bebas narkoba, sudah lalu nggih. 2015 Indonesia bebas narkoba. Saya ketemu petinggi BNN, ya, pusat, ya, ketemu dalam hotel karena kebetulan ngisi acara di kota yang sama. Saya bincang-bincang itu, saya lapor sebagai ustadz, saya melaporkan keprihatinan saya sebagai ustadz, gimana nih nasib Indonesia ini, narkoba kok merajalela di mana-mana, di mana-mana. Termasuk penyelundupan narkoba itu tak terbendung. Termasuk katanya Indonesia kan ada 9 pulau kosong tak berpenghuni, bukan tak berpenghuni lagi, 9.000 tak bernama. Sing durung duwe nama waktu itu 9.000. 17.000 pulau, 9.000-nya belum punya nama.
belum punya nama Bapak Ibu ya. Ya termasuk banyak yang tidak berpenghuni. Tak bilang, katanya tidak ada itu kata yang tidak berpenghuni. Justru yang tidak berpenghuni itu tempatnya narkoba. Walhasil pejabat tersebut bilang, gimana lagi Pak Ustadz, kita nggak mampu Pak Ustadz. Kenapa? Wilayah kita terlalu luas. Berbatasan dengan negara-negara tetangga itu kan luas, nggak mampu kita. Sehingga ya nggak bisa ngatasi serobot di mana-mana. Gitu ya, terus ya saya minta Pak Ustadz perannya gini, lek sampai sambat nang aku sambat nang sopo, gitu kan. Wong sampai yang dibayar. Tapi itu hak, betul-betul. Terus waktu itu saya bilang kan pertemuan saya di bawah tahun 2015. Gimana coba? Kita sudah dekat loh. 2015 Indonesia bebas narkoba. Dia sambil ketawa begini. Ya betul Pak Ustadz, memang bebas narkoba. Maksudnya narkoba itu bebas. Jadi maksud kita itu, kita sudah pernah ngalami begitu. Jangan sampai Indonesia emas 2045 ternyata lo ngeletek wis tahun 2045 gak ada apa-apa nih gitu. Nah itu semuanya kan tergantung dari kita. Kita kalau umat Islam ya diajari oleh agama tidak boleh pesimis. Kita harus selalu optimis. Kita berperan di tempat kita. Kita itu istilahnya masing-masing penjaga gawang lah. Jangan sampai kebobolan dari gawang kita. Itu aja selesai. Allah hanya tanya itu. Kalau gawangnya orang lain dibobol, ya dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jadi kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Terhadap apa optimis? Terhadap diri kita, peran kita, dan teman-teman semuanya umat Islam yang sadar. Ya tentu yang kita harapkan ya umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhirat gitu. Yang betul-betul beriman ya kepada Allah dan hari akhir. Sehingga kalau menjabat itu ya bertanggung jawab, menjadi pemimpin, pengayom yang menyayangi rakyat, tulus kepada rakyat, bukan malah aji mumpung ngerampok berjamaah. Kalau itu, wah itu jadi Indonesia cemas sekarang itu. Bapak Ibu rahmatullah. Baik. Ada 5 kompetensi dasar, ini penting. Kita hanya biar tahu judul-judulnya saja nih. Bahwasanya apa yang kita katakan saat ini itu bukan isapan jempol, bukan omongan kosong. Memang betul-betul harus diisi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki. Siapa yang memiliki, ya dia yang menjadi pemain. Siapa yang tidak memiliki, ya dilindas, ditinggal, dilindas, dijajah. Nomor 1, digital kompetensi. Nomor 2, entrepreneur kompetensi. Nomor 3, technical kompetensi. Nomor 4, spiritual kompetensi. Nomor 5, nasionalisme kompetensi. Bagus sih. Kita bisa menyebut saja, Masya Allah luar biasa. Sudah bisa memetakan. Nah, tinggalkan apa langkah selanjutnya setelah ini. Nah, biar kita ada gambaran begini. Ada 5 ya. Digital kompetensi, jadi punya kompetensi di bidang digital. Lalu kompetensi di bidang entrepreneur, di bidang wirausaha. Lalu punya kompetensi di bidang teknik. Ini soal teknik. Karena alam sudah berubah. Ya semua serba komputer, ya. Tidak cara-cara tidak sama dengan dulu. Cara bayar aja, cara mesen, cara bayar sudah tidak sama dengan dulu. Kalau kita tidak menguasai kompetensi ini, ya betul-betul ketinggalan. Mau daftar kuliah, nggak seperti dulu cara daftarnya. Ya, sampai umroh nih kan tiap saat orang umroh itu nang raudhah. Beberapa tahun lalu digilir pakai napa nggih? Pokoknya online lah katanya. Mau saat niki nang Hijr Ismail diatur, mencium Hajar Aswad diatur. Ya untung kalau kita bisa makmum diatur lang travel. Nah kalau sendirian ingin umroh mandiri tapi gaptek, ya tadi wong bingung kayak tengah embong. Jadi memang berubah. Ya kalau kita ingin menjadi pemain harus memiliki semua ini. Ya technical kompetensi. Kemudian keempat spiritual. Ini soal agama. Ini yang pokok Bapak Ibu. Ini tidak boleh dikurangi.
Jangan dikalahkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 5. Ini nomor 1, nomor 4 ini. Spiritual kompetensi. Ini soal iman, takwa, dan akhlak mulia. Dan perlu diketahui, penelitian dunia mengatakan orang diterima ketika melamar kerja 60-80% di dunia ini, Bapak Ibu. Ini dunia manusia ya. Ini dunia manusia, bukan dunia muslim. Dunia manusia dimanapun. Itu ternyata orang yang dipilih itu karena berdasarkan spiritual kompetensi, khususnya soft skillnya, kepribadiannya, pengendalian dirinya, akhlakul karimanya. Dia jujur, dia amanah, dia punya kemampuan komunikasi yang bagus, bisa sharing. Zaman sekarang bisa sharing. Kalau kerja tanggung jawab sampai tuntas. Rata-rata yang begini, ini orang yang diterima. Itu yang menjadi syarat mutlak lah. Karena orang yang begini artinya apa sih? Orang yang tanggung jawab. Lek jare wong Jawa, arek tegas, arek iki tegas. Dikasih tanggung jawab apa saja bisa. Sebenarnya sudah dari dulu, ya ini manusia itu. Menjadi manusia sukses itu kalau dia bisa dididik lalu menjadi anak yang bertanggung jawab. Dikasih tanggung jawab apa dilaksanakan. Gak nyeliwar ngoten nggih. Dikon tuku lombok ngono, tibane ndelok bal-balan. Iki jenenge nyeliwar jane. Gak punya kompetensi, gak punya kepribadian ngoten nggih. Jadi dia harus bisa mengenalkan diri, ngerti tanggung jawab, jujur, amanah. Itulah yang di antara spiritual kita itu. Kalau kompetensi kepribadian ini dibangun di atas akidah, itu sempurna Bapak Ibu. Kalau tidak ya bisa, tapi tidak sempurna. Ketika kita beriman, muslim, beriman, bertakwa, akhlak mulia kita itu nggak bisa disamakan dengan yang lain. Sama-sama dengan akhlak mulianya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Baru terakhir yaitu kompetensi nasionalisme, yaitu cinta tanah air, berpihak kepada tanah air. Jadi pejabat sharing ke rakyat, duduk sharing nang oligarki, sharing nang elit global, ngedol pulau iki ya iku jenenge sing rusak ning ngoten niku. Sing rusak musuhne rakyat, musuh negara gini. Bapak Ibu rahmatullah baik. Saya cuma biar tahu saja bahwasanya itu nyata, kompetensi tadi itu nyata. Digital kompetensi misalkan apa? Meliputi harus punya literasi digital, komunikasi dan kolaborasi digital, keamanan digital, pemecahan masalah digital, penciptaan konten digital. Oh, berarti Masya Allah memang betul. Kalau enggak kita tertinggal betulan ya. Kedua, kompetensi entrepreneur ya. Entrepreneurial, apa itu tentang kewirausahaan ya? Ya orang punya kemampuan, punya pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan ya, untuk berusaha, untuk mengelola usaha sendiri. Jadi dia harus punya kecakapan. Jadi membahas tentang wirausaha, menguasai, dia punya jiwa, punya kreativitas, punya inovasi dan seterusnya. Nah itulah kalau ya memang pokoknya kalau menjadi pengusaha di zaman sekarang ya harus diilmui betul, tidak bisa hanya alami, diilmui betul. Kemudian technical kompetensi, wah ini tambah luar biasa Bapak Ibu. Ya ada big data analytis, ada coding dan programming, ada project management, ada digital marketing, technical writing, ada cyber security, ada macam-macam ya, Microsoft Office, Excel, macam-macam itu. Kemudian ada videografi, ada cloud dan seterusnya, ada telekomunikasi. Ini betul-betul ada orang yang pakar ya, ada orang-orang yang ahli di situ, ada orang yang cukup pengetahuan dasar, ada yang ahli di bidangnya. Yang kelima, nasionalisme, yaitu satu faham untuk mencintai bangsa dan negara, punya kesadaran ya untuk mencintai, membela bangsa. Kalau patriotisme itu lebih tinggi, berkorban untuk
nusa bangsa dan negara ini. Itu punya kepahlawanan. Kalau kita hitung Bapak Ibu, kalau jumlah pejabat yang korup, sama ngerti nggak berapa persen kata orang ahli ya, jumlah pejabat kita yang koruptor niku berapa persen? Berapa persen jumlah koruptor? 100%. Banyak Bapak Ibu. Jadi hampir mendekati 70% pejabat itu koruptor. 39% koruptor. Rusak. Apakah orang koruptor itu punya nasionalisme? Enggak punya. Enggak punya. Apakah punya patriotisme? Opo maneh. Opo maneh. Dan ini nun sewu, perlu diketahui, rusak sejak pemilu. Rakyat juga dirusak. Ya podo. Ojo nyalano pejabat dok. Karena yang menyuruh pejabat koruptor ya rakyate. Rakyate mele sing bayar. Lah berarti wis dari mele sing bayar sama sing jujur ya dari awal gak jujur ya. Jujur tekan ndi. Wong dhek kate balekno utang. Dhek bondone pira engko ngerampok sing ki endi ngono. Rusak kabeh. Memang perbaikan dari dalam diri kita. Jadi optimis kalau kita melihat kita, ojo melihat orang lain. Melihat kita harus optimis. Kita dandani dari diri kita. Jangan bisa menyalahkan. Bapak Ibu rahmatullah, jadi nasionalisme itu jauh, apalagi patriotisme yang rela mengorbankan darahnya untuk negara. Gak ono mek sejarah ceritane biyen. Lah saniki bancaan kabeh dengan cara tidak halal. Lah itu yang menjadi persoalan besar. Baik, kalau langsung aja kita kembali sekarang ke pokok supaya waktunya cukup. Tadi itu gambaran pendidikan Islam masa kini. Berat Bapak Ibu. Rata-rata masyarakat di desa. Masyarakat Islam rata-rata ya di desa. Rata-rata melarat. Lembaga pendidikannya ya biasa-biasa. Bukan yang mewah-mewah. Apalagi kalau ranking nasional, ya bukan yang di atas. Kita bicara pesantren se-Indonesia 42.000 pesantren. 42.000 pesantren. Rata-rata kecil. Ya termasuk kemarin kalau ada pesantren yang ambruk misalkan kan juga satu gambaran. Ya artinya ada ya berarti punya biaya minim untuk membangun minim ini itu sampai ada terjadi demikian. Jadi ini menjadi tantangan berat bagi kita bersama. Tidak bisa kita hanya gelinding, gelundung saja itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus ada rekodoyo, usaha, ada kesadaran. Karena itulah kenapa rata-rata pesantren yang baru kok eksis. Karena lahir untuk menghadapi masalah. Kalau pesantren lama itu gak ngerti, moro-moro berubah. Tertinggal oleh generasi. Itu diantaranya. Makanya wajib ada generasi baru yang disekolahkan, yang ditrainingkan, ya, yang dikursuskan, yang banyak cara. Gimana? Kenapa ini? Ada perubahan apa ini? Kita harus bagaimana? Itu generasi baru yang harus dibudidayakan, yang diberdayakan Bapak Ibu rahimahullah. Nah, sekarang mari kita kembali ke intinya kompetensi. Kompetensi spiritual, kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Ini inti Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai kiai itu harus punya kompetensi spiritual, kemampuan dalam beragama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang personal, tentang kepribadian, pribadian harus stabil. Jangan labil, jangan
keganggu dengan setan jin dan setan manusia. Ia harus sebagai pribadi hamba Allah yang berdiri, bertawakal kepada Allah, menggunakan petunjuk Allah. Dia punya kepribadian sebagai muslim yang soleh, mukmin yang bagus, ya. Kemudian punya, ya tentu punya akhlakul karimah di situ. Nilai kita kan di situ. Kata Imam Syafi'i kan, wadatul fata bil ilmi wa tuqa fa illam yakuna fala tibara li dzatihi. Jadi sosok pemuda, nilai pemuda itu ada pada ilmu dan ketakwaannya. Ilmu dan ketakwaan. Kalau ingin jadi pemuda yang sukses, mulai zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, ya 1300 tahun yang lalu sampai sekarang sama, harus atas dasar takwa dan ilmu. Berilmu, bertakwa, bertakwa, berilmu. Udah di mana saja dicul dia bisa hidup. Kalau tentang masa kini tadi Ustadz, itu gampang, itu ilmu katon. Jari wong tua kita dulu, ilmu katon, ilmu gampang kena dipelajari. Lu arek SD, arek TK kadang luwih pinter nggunakno HP ini timbang wong tuane. Nggih napa mboten? Berarti kan gampang. Yang sulit itu di sini. Orang dicul dengan masa kininya yang pokoknya belum dapat, ya ical, hilang, rusak, larut dalam keburukan. Ya, bukan menjadi memperbaiki keadaan, malah dia yang menjadi korban keadaan. Kemudian kompetensi pedagogik, yaitu ilmu untuk mengajar, termasuk ngajar anak-anak zaman sekarang. Ngepuk dilapor nang polisi, ngoten nggih. Wis bareng lah, pokoknya sampai guru bingung karepe dhewe, ngoten. Guru bingung, bapak pokoknya dudu anakku. Akhirnya apatis kan. Akhirnya putus asa, wis gak ngereken, pokoknya teko absen, muruk, mulai ya wis. Ana geger ya dijarno, engko apa jenenge lek melok-melok ngelerai ono apa malih katut. Kan jadi begitu. Sekarang makanya masih nggak tahu digodok perlindungan guru itu. Jangan sampai guru bertugas kemudian dipolisikan gitu. Ini rusak Bapak Ibu ya. Dan ini sampean tahu perubahan. Kalau dulu wali santri dan santri kepada kiai dan pesantren, hormatnya ya nopo? Sembarang dinan nang Pak Yai. Lek sakniki Pak Yai ini dipulisekno. Pesantren digugat. Niki kanca kula 2 pesantren jauh di lain provinsi. Itu digugat oleh orang tua yang enggak paham. Anaknya melanggar Bapak Ibu. Anaknya melanggar pelanggaran berat. Anak sekolah, anak mondok. Melanggar berat lah. Berat dan memalukan. Entah diproses bagaimana terus dilereni. Lu ngono dilaporno nang pengadilan, nang polisi. Ya itulah zaman sekarang. Dulu ndak ada. Jadi jangan dibilang nggak berubah, ada bahwa perubahan itu luar biasa. Kita harus antisipasi. Ada kemudian kompetensi sosial. Bagaimana cara bermasyarakat yang baik, bisa membawa diri, bisa serawung nang masyarakat dengan baik, ya. Jangan sampai menjadi anak yang ya nggak ngereten, nggak tahu bagaimana cara bermasyarakat, anak yang tertutup, ya nafsi-nafsi, nggak bisa begitu. Terus profesionalisme, keahlian dalam dakwah, dalam mengajar harus menguasai. Ini semua Bapak Ibu tahu, ya. Kompetensi spiritual, kompetensi personal, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan profesional. 5 kompetensi ini ada di kisah Luqmanul Hakim. Cukup kalau direnungkan betul, dipelajari dan diamalkan. Cukup sebelum orang kowar-kowar sudah ada di situ. Allah yang ngasih ilmu itu kepada umat Islam sebagai satu keistimewaan. Orang lain tidak punya. Ini punya. Dan perlu Bapak Ibu tahu siapa Luqman Hakim. Kok sampai namanya diabadikan dalam Quran, dalam sebuah surat namanya surat Luqman. Lalu di situ ada kisahnya.
yang menjadikan kenapa diangkat oleh Allah jadi contoh dunia sampai kiamat. Jadi ini loh, kamu itu kayak Luqman gitu. Luqman itu memang apa keahliannya? Dia murabbi. Dia itu guru, Bapak Ibu. Guru, pembimbing, pembina, ya, muallim, muadib, mudarris. Jadi beliau itu bukan panglima perang, bukan khalifah, nggak punya kekuasaan. Dia hanya murabbi. Dan perlu sampean tahu, Luqman itu orang mana? Luqman ini orang kulit hitam, lambene jedir, gede, lambene gede, rambutnya keriting, koyok wong Afrika Selatan, ireng beteng. Saya itu bukan wong sing ganteng, sing putih, mboten. Subhanallah. Lu kenapa kok bisa diangkat oleh Allah? Itulah karena keimanan, ketakwaan, akhlak sama. Ternyata bukan hanya ini fitrah manusia ya. Dalam penilaian Allah juga sama. Yang dinilai itu kepribadian. Yang dinilai kan hati ya dan amal. Bukan fisik, bukan harta. Tapi yang dinilai adalah amalnya soleh apa tidak, hatinya bersih apa tidak. Ternyata beliau itu menceritakan, Luqman, kenapa Anda kok diberi hikmah oleh Allah? Ya, saya sangat hormat dengan tuan saya. Dan jangan lupa, beliau ini juga pelayan budak. Pelayan budak punya sayyid. Kata dia, karena saya sangat menghargai kedudukan sayyid saya hormati. Beliau punya kedudukan, saya hormati. Kemudian saya selalu jujur dalam hidup, punya lesan yang jujur. Saya menjaga amanah. Saya tidak pernah masuk ke wilayah yang bukan wilayah saya. Saya tidak mau masuk ke wilayah yang tidak penting. Barang gak berguna, gak penting, saya gak mau urusan. Saya hargai betul waktu saya. Itu Luqman Hakim. Dan itu bisa dibuktikan ketika dia menasihati anaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, Allah memberi hikmah. Apa itu hakim? Hakim itu bijak. Bijak itu artinya apa? Ya, melakukan sesuatu secara benar, secara tepat, sesuai dengan waktunya, kebutuhannya, keperluannya, dan efektif. Pokoknya benar dan tepat, presisi dalam segala hal. Itu orang yang bijaksana. Bukan sekedar berbuat, bukan sekedar benar, tapi harus tepat. Meletakkan sesuatu tepat pada waktunya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan zaman kebutuhannya. Dan kalau mendidik itu selalu argumentatif. Mesti enten alasan yang benar. Ada alasan benar. Wahai anakku, wahai putraku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Loh, itu namanya bijak Bapak Ibu. Lek sampean mek ngene tok, nak, ojo syirik ya. Syirikku gak ilok. Lek gak ilok apa? Gak ilok kan bingung anak sih. Ngoten nggih? Karena ini diperlukan dalil. Apa dalilnya? Itu kezaliman yang besar. Kenapa zalim? Kenapa sesuatu atau makhluk yang tidak bisa mencipta kok diperlakukan seperti Allah yang mencipta? Itu kan zalim. Kenapa haknya Allah kok diberikan kepada selain Allah? Kenapa makhluk yang rendah kok disetarakan dengan Allah dan lain sebagainya? Itu zalim. Enggak benar, nah itu enggak adil.
Karena yang mencipta itu Allah, maka yang disembah hanya Allah. Itu baru adil. Itulah tauhid, itulah keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semua ini ada di sini, Bapak Ibu Allah. Baik, kita percepat ya. Kita percepat secara singkat. Ada wasiat apa? Wasiat ini ada 10 wasiat, Bapak Ibu. Ada 10 wasiat, yang 10 ajaran dasar yang wajib dikuasai oleh putranya, oleh anak didiknya. Kalau dikuasai betul, maka 5 kompetensi tadi itu sudah dimiliki semua. Pertama adalah jagalah tauhid dan waspadalah jangan sampai syirik. Ini harus clear, Bapak Ibu. Mengajarkan tauhid itu apa, itu clear. Lembaga pendidikan Islam harus jelas dan gamblang menerangkan tauhid itu apa, rinci dengan dalilnya. Lalu jangan sampai syirik. Syirik itu apa? Harus rinci. Yang besar apa, bagaimana, kenapa. Yang syirik kecil apa? Syirik kecil bisa jadi besar, kenapa? Dan seterusnya, harus rinci. Ini nomor 1. Kalau lembaga pendidikan tidak bisa membekali anak-anaknya ini, Bapak Ibu, itu kekurangan besar. Kekurangan besar. Jadi makanya harus guru yang mengerti. Kalau belum punya guru mengerti, harus konsultasi sama yang mengerti. Ngirim kader, dikirim kepada yang mengerti. Supaya di lembaganya dia merasa aman. Tidak diajarkan kecuali yang benar. Ketika muncul macam-macam pemikiran yang liberal, yang multikulturalisme, yang macam-macam, yang modernisme, yang katanya moderat dan seterusnya, itu sudah ada yang ngerti. Ini batasannya, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau enggak bahaya. Jadi ini nomor 1. Nomor 2, perintah untuk birrul walidain. Lalu diterangkan sebabnya kenapa. Lalu batasannya di mana. Kenapa kok kedua orang tua harus dicintai? Kenapa ibu yang lebih banyak porsinya mengalahkan birrul walidain kepada bapak, haknya. Terus sampai di mana batasnya? Diterangkan. Kalau kedua orang tua memerintah, menyuruh, memaksa kamu untuk berbuat syirik pada Allah, tidak boleh. Itu batas. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik. Tidak boleh taat pada makhluk untuk melanggar haknya Khalik. Jadi walaupun taat orang tua tidak mutlak, karena yang mewajibkan taat sama orang tua itu Allah, maka dibatasi oleh Allah. Jadi taat orang tua itu ikut taat kepada orang tua, bukan berdiri sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian ya tentu ada banyak penjabarannya di dalam hadis. Kalau orang tua sudah wafat, bagaimana cara birrul walidain? Ada ya. Memang hadis itu mensyarah Quran. Quran dikasih kunci-kuncinya, silakan penjabarannya dicari di hadis. Kalau di hadis tidak ada, boleh melalui sejarah sahabat, tabi'in, bahkan boleh kita berinovasi, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kita mestinya mengikut ya dan bergabung dengan orang-orang al-munibin, yaitu wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang selalu inabah kepada Allah. Siapa itu? Orang-orang yang soleh dan yang muslih. Orang yang selalu soleh dan selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan, itu adalah orang al-munibin yang selalu kembali kepada Allah. Maka jalan mereka yang kita ikuti, kita niru mereka, kita bergabung dengan mereka, itu bagus. Mesti harus punya kumpulan orang-orang soleh dan orang-orang yang ingin berbuat islah, memperbaiki keadaan. Berarti ini juga pula prakteknya kita juga diajari harus milih teman yang baik, milih madrasah sekolah yang baik,
milik pesantren yang baik, milik ustadz yang baik. Karena harus memilih orang-orang yang inabah kepada Allah. Yang keempat, harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua dan siapa saja yang punya jasa. Manusia yang baik itu Bapak Ibu menghargai kebaikan. Kebaikan dari Allah, bersyukur pada Allah. Dari orang tua, bersyukur pada orang tua. Orang lain, bersyukur pada orang lain. Jangan sampai kufur nikmat dan kufur mun'im. Dan orang yang bersyukur itu akan terus ditambahi, akan menjadi orang bahagia dunia akhirat. Yang kelima, harus diajari secara khusus muraqabatullah. Penanaman bahwa Allah selalu bersama kita dan mengawasi kita. Bahwa kita diawasi oleh Allah 24 jam. Bahwa ada malaikat yang senantiasa hadir mengawasi dan mencatat amal kita. Ya, tidak ada keadaan dan tempat di mana kita bebas lepas dari pengawasan Allah, tidak bisa. Dan kita akan dinilai, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Sampai kalaupun kita melakukan kebaikan 1 butir debu, tetap nanti ada pahalanya. Atau 1 butir kejahatan, nanti tetap didatangkan ada dosanya. Sampai seperti jangankan korupsi triliunan Bapak Ibu. Kalau dulu korupsi itu ya mungkin jutaan berapa. Lek saniki sampai geleng-geleng. Korupsi gak ngono rakuse menungso diapakno. Kanggo lha apa dipangan nggih 70 keturunan ya gak entek. Lha apa sih nemen rakus manusia itu Bapak Ibu. Sementara banyak bangsa Indonesia nggak bisa makan. Banyak bangsa Indonesia nggak bisa makan, masih nyari untuk makan hari ini. Tapi itulah ketimpangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahimahullah harus merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah itu ditanamkan kepada anak kita mulai kecil. Jangan dianggap ini ilmu tinggi, ilmu ma'rifat, ilmunya orang dewasa. Enggak. Nabi itu mengajarkan ke Ibnu Abbas, anak kecil belum balik itu loh diajari. Ya, diajari tauhid yang tertinggi, ma'rifat yang tertinggi. Jadi spiritualnya sudah matang padahal anak-anak. Jadi jangan, makanya kadang sekarang orang dewasa kadang kalah dengan anak-anak. Nah prosesnya ini mulai kecil. Kemudian ke-6, iqamatus shalah, menegakkan sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. Ini juga paling berat. Karena satu-satunya amal meninggalkannya dinilai kufur sama seluruh sahabat Nabi adalah sholat. Sholat, sabar. Jangan pernah putus asa untuk menyuruh anak kita sholat. Bahkan menantu kalau satu rumah dengan kita. Makanya yang balik mantu Bapak Ibu, mulai kait milih sing sholat. Ojo sampai milih arek sing ganteng, sing sugih, wis duwe mobil, tapi wis seneng ya apa? Enggak sholat. Aduh, enggak sholat. Wis bapak wis gampang kok tak wuruki sholat. Engko sampean dadi rusak. Akhirnya melok putu sampean gak sholat pisan niru bapak nih. Gak gampang Bapak Ibu, enggak ndadekno wong sholat itu enggak gampang, berat Bapak Ibu. Jangan pernah ya gambling soal itu. Carilah yang sholat. Kata Nabi itu cari mantu sing agamane apik, akhlake apik. Agama itu keyakinane Ahlussunnah, nggih, ahli hadis Ahlussunnah, kemudian sholatnya bener, akhlaknya apik. Itu urusan pilih. Duwe mobil gak duwe mobil itu urusan liya, enggak masalah. Ya. Gak duwe gak masalah, mungkin hanya belum punya kesempatan untuk bekerja, belum dikasih kesempatan bekerja. Yang ketujuh, beramar ma'ruf nahi anil munkar. Wah, ini mahal. Punya kompetensi ini mahal. Beramar ma'ruf nahi anil munkar. Mulai kecil dididik, bukan hanya jangan nakal, tapi menjadi orang yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman, peduli dengan masyarakat. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya dimulai paling cilik Bapak Ibu, mulai soal kebersihan, peduli dengan sampah.
Jangan hanya ojo gua sampah sembarangan. Kon ketok sampah jukun. Ojo melaku lek durung jukuk sampah. Lek isa ngono mulai cilik ini. Jadi mulai terbiasa. Dan ini calon pemimpin itu begitu. Nggih, bukan yang andalkan orang. Yang kedelapan, untuk sabar, penting. Bapak Ibu, jangankan untuk mulai nomor 1, ya. Yang nomor 7 aja yang amar ma'ruf mungkar itu berat, butuh kesabaran karena tantangannya berat. Apalagi di zaman HAM, hak asasi manusia ini kalau dadi guru ae repot, guru ditantang muridnya, dipulisekno muridnya lah, kebacut kan sudah ya. Jadi harus sabar. Apalagi dari awal, sabar. Inna dzalika min azmil umur. Tadi sabar ini termasuk perkara yang penting, super penting untuk bisa dikuasai. Jangan sampai tidak sabar. Yang kesembilan, jangan sampai sombong dan ujub. Ini penyakit hati yang membuat kita akan tersiksa dunia akhirat. Jadi ini adalah sumber kerusakan, yaitu sombong dan ujub. Kemudian yang ke-10 terakhir, perintah untuk berjalan dan bicara yang sopan. Bagaimana cara berjalan sopan, bertingkah laku sopan, dan bicara sopan. Ini kemampuan komunikasi yang luar biasa. Mulai kecil dikasih tahu, ya harus cakap. Jangan pemalu, tapi jangan berani kelewat. Harus berani dan beradab. Berjalannya menunjukkan orang tawadu, orang baik, tapi bukan males. Bicaranya dia berani tapi sopan, bukan pemalu. Ini mulai kecil diajari itu Bapak Ibu rahmatullah. Ini 10 wasiat menjadi inti dalam pendidikan agama Islam. Mulai dari keluarga, di sekolah, hingga di pesantren dan perguruan tinggi. Monggo. Demikian, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Waktunya habis, kurang 2 menit. Oke. Demikian dari saya. Barangkali ada pertanyaan 2 menit, monggo Bapak Ibu, supaya nanti enggak terlambat ngisi di kepanjen. Baik, demikian. Bagi yang mau bertanya, tidak ada. Oke, Bapak Ibu rahmatullah, tidak masalah, bertanya tidak harus. Kalau orang sudah paham, orang merasa cukup, ya alhamdulillah. Kan membuat tidak bertanya niku kan ada banyak faktor Bapak Ibu. Dan saya berhusnudzon, apa yang kita sampaikan sudah sangat cukup. Iso madai alhamdulillah, gak iso madai ya meneh-meneh kulaan maneh. Jadi begitu. Perlu diketahui bagi yang belum kenal, kami dari Pondok Pesantren Al-Um di Kota Malang, di Jalan Jaya Agung, Kelurahan Merjosari, dekat Dinoyo, situ nggih, dekat dengan dunia kampus. Insya Allah kita pesantren ramah lingkungan nomor 1 sang Kota Malang. Insya Allah demikian. Di Kota Malang ada 80 pesantren. Doakan mudah-mudahan ada SK turun nanti mewakili Kota Malang, mewakili untuk ke provinsi. Ya pesantren yang ramah lingkungan, peduli dengan lingkungan, dan bisa mengembalikan limbah menjadi ramah lingkungan, berguna kembali untuk lingkungan. Contohnya percontohan nasional nggih Tengalu. Kita dapat penghargaan dari Pemkot dulu yang awal. Kalau yang sekarang belum, ini akreditasi baru. Ada program Eko Pesantren terbaru, sudah divisitasi, tinggal SK-nya. Tapi kita sangat husnudzon dan yakin, insya Allah kami ya Pondok Pesantren Al-Um terakreditasi Madinah, pondoknya teng Universitas Islam Madinah, SMP aliyahnya terakreditasi A oleh Dignas dan oleh Kemenak. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, setelah SMA ada sekolah gratis vokasi untuk mencetak guru Quran, guru yang mengajarkan Quran, khusus putri, yaitu gratis 100%, 2 tahun pendidikan, 1 tahun pengabdian.
sekarang mulai pendaftaran. Terus untuk yang putra 3 tahun, namanya Mahat Ali Aimah, 3 tahun, kemudian 1 tahun keempat pengabdian, bisa S1 kalau mau bayar, nambah setahun saja. Di tahun keempat itu dia bisa sambil bimbingan dan nulis skripsi, nanti juga bisa kalau mau ikut wisuda di Jakarta, wisudanya S1 SPD. Kalau bagus bisa insya Allah kita kirim ke luar negeri. Ya, kita kirim ke luar negeri. Kalau Ananda Ustadz Ahmad Doni kemarin karena pas nggak bagus sistem komputerisasinya di Saudi, sehingga termasuk menjadi korban ketidaksiapan sistem. Mudah-mudahan diberi ganti lebih baik oleh Allah, amin. Ya, kalau santri kita sudah banyak di luar negeri, alhamdulillah. Dan untuk SMP, SMA yang pesantren, monggo masih ada, ya masih ada kuota insya Allah. Demikian dari kami. Semoga pertemuan membawa keberkahan. Masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah untuk para pengurus, para penghuni, para masyarakat sekitarnya, begitu lembaga pendidikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan para ustadz-ustadznya, keluarganya juga diberkahi oleh Allah. Saya ajak sengaja ponakan saya, Ustadz Izu Abdul Bar, ini lulusan Medina dan punya menantunya orang Wulingi situ, sehingga sering lewat sini wirawiri. Akhirnya saya kenalkan di sini, barangkali bisa ada kemanfaatan. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.